Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi selanjutnya ya. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat instrumen penilaian, mulai dari membuat instrumen penilaian pengetahuan, instrumen penilaian keterampilan, dan yang terakhir kemarin kita belajar membuat instrumen penilaian sikap. Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai evaluasi hasil pada akhir pembelajaran. Nah, sebelum kita ke materi, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan alur ya, alur evaluasi komprehensif. Komprehensif atau evaluasi keseluruhan. Ini sebenarnya gambarnya bentuknya vertikal ya, sengaja saya buat horizontal agar cukup dan terlihat tulisannya. Ini ada di bahan ajar yang pernah saya bagikan pada Anda, ya nanti bisa dibuka kembali. Nah, jadi, dalam sebuah proses pembelajaran, ya dalam sebuah proses pembelajaran, itu ada 3 proses utama, yaitu proses input, proses sendiri ya, proses pembelajaran itu sendiri, dan juga output, ya. Nah, untuk input ada 3 hal yang harus kita, pertimbangkan ya. Jadi yang pertama itu adalah kurikulum, kemudian yang kedua itu adalah daya dukung ya. Daya dukung ini, berkaitan dengan sarana prasarana yang ada di sekolah, yang disiapkan seperti itu untuk mendukung pembelajaran dan juga intake. Nah, intake ini adalah kondisi siswa sebelum pembelajaran. Jadi, apakah siswa itu sudah cukup memahami materi atau memang masih kemampuannya nol ya, itu namanya intake, kemampuan dasar siswa ya. Kemudian dari ini ya, ini inputnya, kemudian kita akan memprosesnya dalam proses pembelajaran ya. Dalam proses pembelajaran ini terjadi proses, evaluasi ya. Ada evaluasi di awal pembelajaran yang objeknya ini merupakan, ini ya, perencanaan. Jadi mulai dari, RPP yang dibuat oleh guru ya, sebelum kita mulai proses pembelajaran itu kan guru selalu menyiapkan RPP ya. Nah, RPP-nya itu, kita evaluasi. Nah, itu namanya evaluasi di awal pembelajaran. Kemudian pada saat proses pembelajaran, evaluasinya itu berlangsung seperti yang, Anda praktikkan kemarin ya, kita membuat instrumennya ya. Jadi kalau misalnya untuk mengukur pengetahuan ya, kita menggunakan instrumen apa? Apakah instrumennya sudah tepat? Apakah, instrumennya sudah layak? Kalau misalnya untuk mengukur keterampilan, apakah instrumen sudah tepat? Apakah sudah benar? Gitu ya. Untuk mengukur sikap, bagaimana membuat instrumennya? Apakah sudah benar atau belum? Nah, kemudian yang ketiga adalah evaluasi pada akhir pembelajaran, yang, objeknya itu merupakan pengelolaan hasil, pengukuran, ya yang nanti akan kita pelajari. Kemudian evaluasi pada tindak lanjut yang nanti akan menentukan apakah siswa itu akan, melaksanakan pembelajaran remedial atau anak akan melakukan, pembelajaran pengayaan. Kemudian ditentukanlah ya output-nya, evaluasi untuk penetapan hasil. Anak itu naik atau tidak naik, lulus atau tidak lulus, tuntas atau tidak tuntas, ya gitu ya. Nah, ketika anak itu sudah lulus berarti kan dia sudah berhasil ya melalui, serangkaian kegiatan ini. Nah, kalau misalnya anak kok belum tuntas atau belum lulus atau belum, naik seperti itu, apa yang perlu dievaluasi? Nah, sebetulnya tidak hanya dari kemampuan anak sendiri ya, tapi, untuk proses dinamakan evaluasi komprehensif itu adalah ketika, guru ya, itu mampu mengevaluasi mulai dari inputnya ya. Jadi, bagaimana dengan kurikulumnya? Ada yang salah tidak dengan kurikulumnya? Daya dukung sekolahnya bagaimana? Apakah memadai atau belum? Kemudian intake siswanya sendiri seperti apa? Lalu ketika proses pembelajaran,
Apakah pemilihan, eee, media, metode, teknik dalam pembelajaran sudah tepat atau belum gitu ya. Lalu ketika melakukan proses pengukuran, penilaian itu, apakah instrumen yang dibuat, instrumen yang dipilih sudah tepat atau belum gitu ya. Ketika semuanya sudah tepat tapi hasilnya tetap tidak, optimal, nah itu dikembalikan lagi. Bagian mana ya, apakah memang intake siswanya ya, atau ada yang salah dalam proses pembelajarannya, begitu ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ini ya, evaluasi hasil belajar pada tahap akhir pembelajaran. Nah, pada akhir pembelajaran ini sasarannya ada 2 ya. Yang pertama adalah ketepatan pengolahan dan pemanfaatan hasil belajar, dan yang kedua adalah ketepatan penggunaan instrumen penilaian hasil belajar. Nah, evaluasi terhadap ketepatan pengolahan dan pemanfaatan hasil belajar ini merupakan upaya pengendalian dan pemberian jaminan mutu atas penetapan hasil belajar. Jadi ketika misalnya anak itu dinyatakan lulus, itu ada pertanggungjawabannya, ya. Ketika anak tidak lulus, ya kenapa tidak lulus, itu juga ada wujud pertanggungjawabannya. Nah, prosesnya begini ya teman-teman ya. Analisis hasil belajar itu dilakukan dengan pengelolaan nilai, mulai dari aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Instrumennya seperti apa, tekniknya seperti apa, kemarin sudah kita pelajari bersama-sama ya. Kalau pengetahuan kita bisa menggunakan tes, ya, keterampilan kita bisa menggunakan tes, sikap kita bisa menggunakan non tes, seperti itu. Kemudian dari pengelolaan dari sikap, pengetahuan dan keterampilan ini kemudian kita melakukan penentuan ketuntasan belajar. Nah, kalau misalnya anak dinyatakan tuntas ya, maka dia akan melaksanakan pembelajaran pengayaan. Nah, kalau misalnya anak itu tidak tuntas, maka anak akan melakukan pembelajaran remedial. Nah, kenapa sih kok ada kata pembelajaran di sini? Ya, jadi kalau misalnya anak melakukan remedial dan juga pengayaan, itu tidak hanya serta-merta. Kalau misalnya dulu mungkin ketika Anda belajar di sekolah, ketika misalnya diminta guru untuk remedial, prosesnya biasanya tidak ada pengulangan materi ya, tapi langsung saja diberikan soal, ini silakan dikerjakan, nilainya keluar nanti sudah sesuai dengan KKM, seperti itu. Nah, sesungguhnya proses yang benar tidak begitu ya. Jadi kita sebagai guru itu harus menganalisis dulu. Anak itu tidak tuntas di KD apa, materi apa, di bagian sebelah mana yang tidak dipahami. Kemudian hal-hal yang tidak dipahami itu kemudian dibelajarkan lagi ya, diberikan pembelajaran ulang lagi, baru kemudian diberikan soal. Yaitu soal-soal yang memang belum dipahami oleh si anak. Nah, itu namanya pembelajaran remedial. Lalu setelah itu, baru ditetapkan ya, pencapaian hasil belajar si anak, apakah dia tuntas atau tidak tuntas, lulus atau tidak lulus, ya, naik atau tidak naik, begitu. Nah, adapun evaluasi terhadap ketetapan penggunaan instrumen penilaian hasil belajar itu didapatkan dari respon jawaban peserta didik dengan teknik analisis butir soal secara kuantitatif ya untuk membuat bank soal yang layak. Nah, jadi ini kemarin juga sudah Anda pelajari bagaimana kita menganalisis instrumen ya hasil belajar baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama ya. Nah, jadi untuk analisis butir soal nanti bisa dilakukan secara kualitatif. Kemarin kualitatif itu kita mengukurnya dari segi konstruksi, ya, materi, dan juga bahasa. Kemudian kalau secara kuantitatif kita menghitung dari hasil jawaban anak, hasil jawaban siswa, kemudian kita hitung
daya bedanya ya. Kemudian kita hitung eh, tingkat kesukarannya, kemudian kita hitung juga kemarin ya persebaran jawaban itu seperti apa gitu ya. Kemudian di situ kita tentukan apakah butir soal yang sudah ada itu layak atau tidak layak. Kalau tidak layak berarti harus direvisi terlebih dahulu ya. Kalau sudah layak berarti langsung bisa dimasukkan ke bank soal. Nah, baik untuk teknik analisis sudah tidak perlu kita ulangi lagi ya. Nah, sekarang kita akan mengulas mengenai pengolahan dan pemanfaatan hasil belajar yang aspek pengetahuan terlebih dahulu. Jadi untuk penilaian pengetahuan itu dapat diartikan sebagai penilaian potensi intelektual yang terdiri atas tahapan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mengkreasi. Ini Anderson ya, ini yang terbaru ya. Kemudian kegiatan penilaian terhadap pengetahuan tersebut dapat digunakan sebagai pemetaan kesulitan belajar peserta didik dan juga perbaikan proses pembelajaran. Jadi kita akan tahu ya, si A itu dia paling ahli di materi apa, ya. Dia yang paling tidak bisa atau paling tidak menguasai pada materi apa. Nah, kemudian dari situ setelah kita mengetahui hal-hal yang belum dipahami anak, nah guru itu bisa melakukan perbaikan proses pembelajaran. Apa sih yang perlu saya perbaiki ya kalau di materi ini? Apa mungkin tekniknya biar anak tidak bosan gitu ya, atau mungkin medianya atau yang lain seperti itu. Kemudian penilaian terhadap pengetahuan itu dapat dilakukan melalui tes tulis, tes ya, yaitu ada tes tulis, tes lisan dan juga penugasan. Setiap teknik itu dilakukan melalui instrumen ya. Instrumennya harus dipilih dan relevan. Nah, kalau misalnya untuk tadi ya tulis dan lisan itu semuanya ada instrumennya, yang kemudian ada eh, lembar penilaiannya ya. Kemudian kalau untuk penugasan itu harus memenuhi beberapa syarat. Minimal ini ya, mengkomunikasikan tugas yang dikerjakan oleh peserta didik, menyampaikan indikator dan juga rubrik penilaian untuk tampilan tugas yang baik itu seperti apa. Ini guru yang ideal. Artinya ketika dia memberikan tugas, setidaknya guru itu memberikan contoh cara pengerjaannya itu bagaimana. Contoh jawaban ideal itu seperti apa, begitu. Kemudian untuk penilaian proses itu dilakukan melalui ulangan harian, bisa dengan tes tulis, tes lisan, dan juga penugasan. Tes tulis ini ya ada pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, uraian, jawaban singkat, ya bisa dipilih. Kemudian kalau untuk penilaian lisan itu ya berarti kan wujud menjawabnya dengan lisan. Nah, nanti untuk hasilnya atau proses penilaiannya dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh mengacu pada kriteria penilaian yang sudah ditetapkan di awal. Nah, semua bentuk penugasan yang diberikan itu terkait dengan proses melakukan analisis. Untuk menilai proses terkait kompetensi, pendidik itu harus mengembangkan rubrik atau kriteria penilaian. Jadi, rubrik atau kriteria penilaian ini menjadi faktor penting ya sebagai penentu. Artinya ketika nanti dikoreksi oleh orang lain ya, itu pun tetap akan objektif begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, bentuk laporan penilaian pengetahuan begitu. Wujudnya skor, kemudian nanti dideskripsikan. Jadi misalnya anak itu mendapatkan skor 88. Nah, kemudian dideskripsikan 88 ini apa gitu ya. Hal yang sudah dia kuasai apa, yang belum itu apa, nah itu dideskripsikan.
Nah, kemudian yang kedua, pengolahan dan pemanfaatan hasil belajar aspek keterampilan. Nah, penilaian pencapaian kompetensi keterampilan ini merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, dan KD khusus dalam dimensi keterampilan. Jadi kalau keterampilan jelas ya KI-nya yang 4. Berdasarkan Permendikbud nomor 66 tahun 2013 ini ya tentang standar penilaian. Pendidik itu menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, ya, namanya penilaian kinerja. Bisa menggunakan tes praktik, proyek, dan juga portofolio. Kemarin sudah kita bahas ya. Kalau praktik ini yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan aktivitas, ya, sesuai dengan tuntutan kompetensinya. Kalau proyek itu kegiatan perancangan pelaksanaan dengan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Nah, kalau portofolio ini adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif. Jadi maksudnya adalah ketika anak itu mengumpulkan tugasnya, yang namanya portofolio itu kan berjenjang ya. Jadi tugas satu nanti akan berkaitan dengan tugas berikutnya. Nah, tugas satu itu apabila dia belum menyelesaikan atau belum benar-benar sesuai dengan yang kriteria yang diinginkan, maka guru itu harus memberikan respon ya, memberikan refleksi. Ya, refleksinya itu tidak benar salah tidak hanya seperti itu, tapi kalau benar apa yang membuat benar, kalau salah apa yang membuat salah. Sehingga siswa itu bisa melakukan perbaikan, perbaikannya sebelah mana, bagaimana wujudnya gitu. Jadi nanti ketika pengumpulan tugas berikutnya ya siswa itu bisa memberikan revisinya seperti apa agar sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kriteria penilaian. Bahan dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap guru untuk membuat penilaian keterampilan di buku rapot ini adalah catatan harian keterampilan per peserta didik untuk setiap indikator keterampilan. Nah, catatan ini dituangkan dalam format daftar cek atau skala penilaian. Nah, ini bisa diisi oleh 3 pihak ya, yaitu diri sendiri, teman sejawat, dan juga guru. Nah, hasil penilaian keterampilan oleh guru itu nanti dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar gitu. Nah, apa sih yang bagus gitu ya, misalnya anak ini kok dulu itu kan belum bisa membaca puisi. Nah, sekarang sudah ada kemajuan, si anak bisa membaca puisi. Tapi ketika baca puisi juga belum sempurna. Nah, misalnya kesulitannya di mana? Ketika tidak bisa menampilkan mimik wajah yang tepat misalnya begitu. Jadi nanti akan diberikan penguatan-penguatan ya, penguatan-penguatan ini yang berguna untuk perbaikan pembelajaran. Jadi misalnya kekurangan anak di mana sih, kelebihan anak di mana. Nah, nanti untuk praktik selanjutnya apa yang harus diperbaiki begitu. Kemudian laporan hasil penilaian keterampilan ini ya, itu bentuknya nilai dan atau deskripsi pencapaian kompetensi keterampilan. Nah, kalau nilai berarti ini skor yang diperoleh kemudian dikonversi dalam bentuk kualitatif ya, yaitu huruf A, B, C, D begitu. Kemudian dideskripsikan. Misalnya keterampilan A nanti nilainya misalnya B, alasannya apa? Keterampilan yang lain alasannya nilainya apa? Alasannya apa ya dideskripsikan. Kemudian berikutnya adalah pengolahan dan pemanfaatan hasil belajar aspek sikap. Baik, saya ulangi ya. Berikutnya adalah pengolahan dan pemanfaatan hasil belajar aspek sikap. Nah, untuk penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran ini merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik yang merupakan hasil dari suatu program pembelajaran. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ya bahwa untuk materi sikap itu tidak ada rinciannya. Artinya
Anak tidak diajarkan mandiri itu apa sih, ya, jujur itu apa, tidak ya, tapi ini merupakan serangkaian, serangkaian proses, eee, percontohan gitu ya, dari hasil program pembelajaran, gitu. Jadi guru kalau misalnya ingin mengajarkan mandiri ya bagaimana ya, kita buat program biar anak itu lebih mandiri, ya. Kalau misalnya ingin mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, bagaimana? Ya kita memprogram agar bertanggung jawab gitu ya. Kalau kita ingin menjadikan anak itu misalnya, eee, jujur ya, kita memprogram bagaimana sih nanti biar anak itu menjadi jujur dan seterusnya. Data penilaian sikap itu, bersumber dari berbagai teknik ya, hasil penilaian berbagai teknik ya. Kemarin sudah kita pelajari ada teknik observasi, penilaian diri, teman sejawat, dan juga jurnal. Nah, pelaksanaan penilaian sikap ini menggunakan berbagai teknik dan bentuk penilaian yang bervariasi dan juga berkelanjutan agar menghasilkan penilaian autentik secara utuh. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi ketika menilai sikap tidak cukup kita menggunakan satu instrumen saja, ya. Karena itu nanti akan menjadi subjektif. Nah, misalnya kita hanya menggunakan observasi, berarti kan kita menilai itu hanya dari sudut pandang guru aja. Padahal kita tidak tahu ya sesungguhnya, bagaimana sih sikap anak itu kalau misalnya di hadapan teman-temannya, apakah dia masih mandiri, apakah dia masih jujur. Nah, itu perlu kita gali lebih dalam lagi, gitu. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan, nilai sikap yang valid ya, kita menggunakan beberapa teknik, ya. Hasil penilaian oleh pendidik itu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan juga kesulitan belajar. Nah, nanti, akan dikembalikan lagi ya kepada peserta didik, disertai dengan balikan. Balikannya berupa apa ya, yaitu, berupa komentar ya yang wujudnya itu penguatan, yang dilaporkan kepada orang tua gitu ya, yang nanti bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Wujudnya bisa berupa buku ya, atau rapot, seperti itu. Nah, beberapa yang harus diperhatikan adalah yang pertama, pengolahan nilai sikap itu dilakukan pada akhir kompetensi dasar dan akhir semester, ya. Jadi tidak tidak seperti kalau pengetahuan dan keterampilan ya, kalau sudah selesai baru nanti kemudian diolah nilainya. Kemudian pengolahan nilai berdasarkan sikap yang diharapkan sesuai dengan tuntunan KD. Pengolahan nilai ini bersumber pada nilai yang diperoleh melalui berbagai teknik penilaian, Jadi tidak cukup hanya satu. Kemudian penentuan penilaian sikap itu didasarkan pada kecenderungan sikap yang menonjol. Karena sekali lagi kan kita tidak mungkin ya menyimpulkan sikap anak itu dengan sekali lihat saja, tidak ya. Nanti kecenderungannya bagaimana itu. Pengolahan nilai akhir semester bersumber pada semua nilai sikap sesuai kompetensi dasar semester yang bersangkutan. Nah, di dalam penilaian sikap ini ya, tetap kita juga ada remedial dan juga pengayaan ya. Nah, bentuk layanan remedialnya itu dilakukan melalui kegiatan bimbingan konseling, pembiasaan terprogram maupun cara yang lain. Nah, di sini nanti bisa melibatkan guru BK, wali kelas atau guru-guru yang sesuai dengan sikap yang perlu diremedialkan itu seperti apa. Kemudian untuk pengayaannya dapat dilakukan dengan bentuk tutorial seperti keteladanan, kerja kelompok, dan juga kelompok diskusi. Baik, begitu ya teman-teman berkenaan dengan evaluasi pada kegiatan akhir pembelajaran ya. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.